Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Alimuddin. Di sini saya akan membuat suatu program looping menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini nantinya saya akan membuat dua nomor, yaitu yang mana nomor pertama berisikan 3 rumus matematika. Yang pertama itu rumus luas tabung, rumus mencari luas tabung. Yang kedua itu rumus mencari luas segitiga, dan yang ketiga itu rumus mencari kecepatan, menghitung kecepatan. Yang nantinya di nomor 1 ini kita akan disuruh memilih satu dari 3 rumus tersebut. Dan untuk nomor 2 kita akan disuruh memasukkan hobi kita, yang nantinya hobi kita itu akan ditampilkan di dalam program yang sudah kita jalankan nanti. Baik, itu saja, kita akan langsung menuju ke codingannya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam programnya. Untuk codingannya di sini saya sudah bikin, jadi saya tinggal menjelaskan saja. Yang seperti tadi saya bilang, untuk nomor pertama itu disuruh hitung luas segitiga, luas tabung, dan luas kecepatan. Ini semua dibungkus pakai def. Def itu adalah pembungkus seperti ini. Def nomor 1 yaitu artinya nomor 1 itu dibungkus oleh def. Dan buat nomor 2 itu sebutkan hobi, sama juga dibungkus pakai def. Oke, kita langsung. Baik, untuk nomor 1 di sini kita disuruh untuk menghitung yang pertama itu luas tabung, yang dimana kita akan print. Print di sini gunanya untuk menampilkan tulisan. Terserah mau itu angka atau huruf. Nah, di sini print yaitu hitung luas tabung. Yang mana di sini saya mau menampilkan hitung luas tabung. Terus kemudian kita masukkan rumus-rumusnya. Yang dimana R ini adalah yang dimana rumus dari tabung itu adalah R, T, dan L. Nah, di sini itu R-nya itu kita jadikan variabel dengan tipe datanya itu float. Kemudian kita input. Nah, input ini gunanya supaya user bisa memasukkan nilai. Nilainya di sini berupa angka, makanya di sini saya masukkan float. Yang dimana float ini adalah tipe data buat angka, tapi bukan angka satuan, melainkan angka yang ada komanya atau yang lain-lain. Sama juga di sini T atau tinggi. Saya masukkan tipe datanya itu float, dan saya masukkan input supaya usernya itu bisa menginputkan nilai. Kemudian ini tanda petik 2, yaitu kita masukkan keterangan. Di sini kita masukkan R dan kita masukkan T. Kemudian luasnya itu adalah rumus luasnya itu adalah 2 kali 2 per 2 kali 2 per 7 kali R tambah T. Kemudian kita print lagi, yaitu luas tabung adalah titik 2, terus tanda petik, terus koma. Kita masukkan variabel L-nya supaya bisa ditampilkan hasil dari L-nya itu sendiri. Kita masukkan L, kemudian saya tambahkan lagi di sini centimeter kuadrat, centimeter pangkat 2. Dan luas tabung ini dibungkus oleh def. Nah, selanjutnya lagi yaitu luas segitiga, yaitu kita print lagi N-nya ini garis miring N, yaitu untuk melompati satu line atau satu baris sehingga tidak terlalu mepet. Terus kemudian itu kita tampilkan hitung luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga adalah A 1/2 kali A kali T.
yang dimana untuk variabel pertama itu kita masukkan A. Terus di sini int-nya itu terus di sini saya masukkan tipe data yaitu integer. Kemudian saya masukkan input supaya user bisa menginput nilainya. Kemudian saya tuliskan di sini masukkan nilai A. Ini yang akan ditampilkan nanti. Yang akan ditampilkan di program nanti. Kemudian di sini T yaitu tinggi. Kalau A ini alas. Terus sama dengan saya masukkan lagi tipe datanya yaitu integer. Kemudian saya inputkan lagi. Kemudian saya masukkan lagi di sini input supaya usernya itu bisa menginput dan saya akan menampilkan di program yaitu masukkan T sama dengan. Kemudian luasnya itu kita buatkan variabel yaitu variabel L yang artinya luas sama dengan 1/2 kali alas. Variabel A ini artinya alas dan kali variabel T artinya tinggi. Kemudian saya printnya itu akan ditampilkan nanti di program yaitu luas segitiga adalah koma variabel L. Variabel L itu adalah luas yang artinya nanti di sini akan ditampilkan luasnya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Kemudian saya hitung kecepatan. Kemudian masuk di hitung kecepatan, yaitu kita print lagi di sini garis miring n, yaitu kita akan melompati satu baris lagi supaya tidak terlalu mepet kalimatnya. Kemudian itu akan ditampilkan hitung kecepatan. Hitung kecepatan itu rumusnya kecepatan jarak bagi waktu. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Yang di sini jaraknya itu kita masukkan di variabel J. J ini artinya jarak, cuma sesingkat. Kemudian di sini tipe datanya float. Kemudian sama seperti tadi kita tuliskan input di sini supaya usernya itu bisa menginputkan angka, menginputkan jaraknya. Kemudian di sini masukkan jarak itu untuk ditampilkan. Makanya di sini ada tanda kutip 2. Sama juga W ini adalah variabel dari waktu, cuma saya singkat. Terus tipe datanya juga saya masukkan float, kemudian supaya user bisa menginput, saya tuliskan di sini input, kemudian buat ditampilkan nanti di sini kita akan tampilkan masukkan waktu. Kemudian K ini adalah variabel dari kecepatan, yaitu sama dengan jarak bagi waktu. Jarak bagi waktu. Yang dimana di sini kita akan print, yaitu keterangannya adalah kecepatannya adalah tanda kutip 2, terus koma kita masukkan variabel K-nya. Untuk masukkan variabel begini harus pakai koma dulu. Seperti variabel L ini variabel luas, kita kasih koma dulu baru variabel L. Sama juga ini, kita mau masukkan variabel K harus pakai koma dulu. Kemudian kalau kita mau tambah keterangan lagi setelah variabel K-nya itu harus pakai koma juga. Jadi variabel K ini diapit oleh tanda koma. Kemudian jika programnya berjalan lancar, maka user input. User input ini variabel sama seperti J, sama seperti W, sama seperti K. Jadi user input ini variabelnya itu tipe datanya float. Tapi terserah di sini mau masukkan apa, float atau integer atau apa. Yang penting jangan sampai string. Karena di sini kita akan menginputkan angka. Di sini float terus input. Inputnya ini kan kita akan inputnya ini supaya di ujung sini kita bisa memasukkan pilihan nomor berapa. Mau itu pilihan nomor 3, pilihan nomor 2, dan pilihan nomor 1. Makanya nanti di ujung sini tuh kita bisa memasukkan nomor berapa. Kemudian if itu adalah jika user input, jika user menginputkan 1, maka yang akan tampil adalah luas tabung. Dan jika user menginputkan 2,
atau sama dengan 2, maka yang akan tampil adalah luas segitiga, dan jika user menginputkan nomor 3, maka yang akan tampil adalah hitung kecepatan. Nah, selain itu, maka programnya berhenti atau break. Oke, kemudian kita masuk lagi ke nomor 2. Oke, nomor 2 di sini sama juga dibungkus pakai def. Oke, saya kasih tahu di sini untuk def luas tabung. Ini kan pembukanya def luas tabung. Oke. Dan penutupnya itu ada di sini. Luas tabung. Tidak pakai def lagi karena ini sudah penutup. Nah, dan untuk pembukanya di situ harus ada titik 2 begini. Tapi buat penutupnya tidak usah. Sama juga luas segitiga. Pembungkusnya itu harus pakai def dan pakai titik 2. Sedangkan buat penutupnya itu tidak usah. Begitu pula seterusnya. Nah, pertanyaannya itu def nomor 1 ini, pembungkus nomor 1 ini ada di mana? Oke, sebentar saya kasih tahu. Kemudian buat nomor 2 kita juga bungkus pakai def. Titik 2 juga di sini. Oke. Di sini harus memakai titik 2 karena kita akan memasukkan kode-kode. Yang pertama itu nomor 2 kan di sini. Nomor 2 kan disuruh sebutkan hobi menggunakan def pakai bungkusan. Jadi def nomor 2 artinya nomor 2 itu dibungkus oleh def. Sama dengan pertama itu kita masukkan variabel hobi. Kemudian di sini kita masukkan tanda begini, tanda kurung kotak begini supaya ada yang diisi. Karena kalau tidak ada yang diisi maka tidak jalan programnya. Contoh kita hapus, nah itu dia akan merah di sini. Akan merah itu artinya salah. Makanya kita pakai kotak begini. Oke, kemudian kita masukkan variabel salah. Variabel salah itu sama dengan false, artinya salah. Jadi variabel salah itu di sini kita isikan salah atau false. Nah, kemudian variabel indeks itu kita masukkan 1, artinya indeksnya itu dimulai dari 1. Terserah kita mau mulai dari berapa. Mau dari 0, mau dari 1, mau dari 2, terserah. Tapi di sini saya masukkan itu variabel indeksnya dimulai dari 1 atau saya masukkan 1. Kemudian jika not salah, not salah ini salah kan di sini artinya false. Salah kan di sini sama dengan false. Tapi karena terus kita masukkan variabel salah ke dalam sini, ke dalam while. Jadi salah itu misalnya begini, kita hapus dulu notnya. Nah, kalau kita begini, salah itu false. Kenapa kenapa variabel salah itu false? Karena ada di sini. Oke? Tapi kalau kita masukkan di sini not, variabel salah itu berubah jadi true, yang tadinya false di sini. Karena kita masukkan not salah, dia itu berubah jadi true. Jadi variabel salah di sini bukan lagi false tapi sudah menjadi true. Nah, kemudian di sini kita masukkan lagi variabel yang nama variabelnya itu hobi baru sama dengan input. Nah, kita input di sini supaya apa? Supaya kita bisa memasukkan lagi inputan dari user. Oke, kemudian kita akan keterangannya di sini masukkan hobi yang ke tanda kurung kurawal begini. Itu nanti bisa membuat itu nanti supaya angkanya otomatis terisi. Angka dari indeksnya begitu. Angka dari indeksnya ini. Nah, titik 2. Tanda petik 2 terus titik format. Kemudian
kita masukkan variabel indeks di sini. Oke. Kemudian kita masukkan hobi titik append dalam kurung. Di sini kita masukkan variabel hobi terus titik, habis itu append. Kemudian dalam kurung itu kita masukkan variabel hobi baru, yaitu yang ini. Kemudian indeks sama dengan indeks tambah atau sama dengan 1, yaitu di sini supaya indeksnya itu bisa bertambah terus, yaitu bertambah satu angka. Nah, terus kita masukkan lagi variabel baru, yaitu variabel tanya. Kemudian di sini kita masukkan lagi input supaya user itu bisa menginput. Nah, terus di sini keterangannya mau isi lagi dalam kurung ya atau tidak. Terus di sini sama dengan kita kasih spasi lagi di sini supaya ada jarak. Nah, terus if tanya, jika tanya sama dengan tidak, tidaknya ini kita masukkan kita masukkan keterangannya. T ini sama dengan tidak. Maka salah sama dengan true. Maka variabel salah sama dengan true. Kenapa bisa di sini true? Karena di sini kita sudah ubah. Nah, di sini yang tadinya salah itu adalah false. Karena kita tambahkan note di sini, maka salahnya itu bisa kita ubah jadi true. Kemudian kita print. Sama dengan kali 10. Kali 10 itu artinya hobinya itu bisa dikalikan 10 kali. Mungkin begitu karena saya juga baru belajar. Kemudian print di sini. Kemudian kita pakai lagi ini garis miring n supaya tidak terlalu mepet, supaya bisa dilompati satu baris. Hobi kamu adalah, di sini kita masukkan lagi kurung kurawal supaya nomornya itu bisa terinput sendiri. Kemudian tanda petik 2 titik format. Format ini fungsinya saya belum terlalu tahu. Terus len ini juga saya belum terlalu tahu. Kemudian kita masukkan variabel hobi. Kemudian di sini untuk HB itu untuk variabel hobi. Maka kita printnya ini tanda kurang ini buat menghiasi saja. Bisa di sini kita masukkan tanda titik, tanda besar dari, begitu. Ini buat hiasan saja. Nah, atau tanda apa, terserah. Kita coba di sini masukkan besar dari. Terus formatnya itu HB. Di sini variabel HB. Nah, jika programnya itu berjalan lancar, maka kita masukkan lagi variabel user input. Maka user inputnya itu float. Terus kenapa float di sini? Karena di sini kita akan memasukkan angka, yaitu kalau bukan nomor 1, nomor 2, maka kita nanti masukkan di sini yaitu nomor 1 atau nomor 2 begitu. Makanya di sini kita juga menuliskan input supaya apa? Supaya user itu bisa menginputkan data di sini. Yaitu yang mana datanya itu adalah float, adalah bilangan. Nah, jika user input sama dengan 1, maka yang akan tampil adalah nomor 1. Nah, penutupnya nomor 1 itu ada di sini. Nah, jadi untuk bungkusannya kan ada di sini, pembuka bungkusannya, dan penutup bungkusannya itu ada di paling bawah sini. Sama dengan nomor 2. Jika user input sama dengan 1, maka yang akan tampil adalah nomor 1. Dan jika user menginputkan nomor 2, maka yang akan tampil adalah nomor 2. Jadi, nah begini. Pembuka dari bungkusan dev nomor 2 ada di atas sini dan penutupnya juga ada di bawah sini. Dan jika memilih selain nomor 1 dan nomor 2, maka akan stop programnya. Oke, coba kita jalankan. Nah, begini dia. Kenapa bisa
pilih nomor 1. Nah, di sini kan pilih nomor berapa? Pilih. Di sini kita bisa memilih nomor 1 dan nomor 2 karena di sini. Karena ada inputan. Sehingga user bisa menuliskan nomor 1 atau nomor 2. Nah, coba kita pilih nomor 1 dulu. Oke, kita enter. Kenapa saat kita masukkan nomor 1 kemudian kita enter ini programnya jalan ke sini, jalan ke nomor 1 karena ada float. Maka programnya itu akan berjalan lancar. Nah, ini. Coba kalau misalnya kita hapus dulu. Kemudian floatnya ini kita hapus. Kemudian kita run. Nah, pilih nomor berapa. Oke, misalnya kita masukkan lagi nomor 1 tanpa float. Kan tadi ada float di sini. Oke, kita masukkan lagi. Terus kita enter. Programnya itu tidak akan muncul. Karena kenapa? Karena di sini kita masukkan 1 di sini, tapi kita tidak memberikan float di sini. Tipe data float atau tipe data integer. Intinya tipe data bilangan. Coba kita masukkan tipe data selain float, yaitu integer, int. Kemudian kita hapus. Kemudian kita run. Oke, pilih nomor berapa. Misalnya kita pilih nomor 1 lagi ya. Akan muncul lagi. Kenapa muncul? Karena di sini kita sudah masukkan juga tipe bilangannya. Tipe datanya yaitu tipe data int. Kemudian, di sini kita akan naik lagi ke nomor 1. Nah, di sini kan kita disuruh pilih luas, yaitu kita di sini nah. Kita di sini. Oke. Disuruh memilih beberapa soal, yaitu yang pertama hitung luas tabung, kedua hitung luas segitiga, dan yang ketiga hitung luas kecepatan. Kenapa tulisannya bisa turun ke bawah begini? Karena yang saya bilang tadi, kita pakai ini. Gunanya garis miring N supaya kita bikin baris baru. Coba kalau misalnya kita hilangkan N ini. Lihat posisinya baik-baik. 1, terus di bawah nomor 1 itu nomor 2. Baik, coba kita hapus. Kita hapus begini. Kemudian kita hapus lagi ini. Kita run ulang. Kemudian kita pilih nomor 1. Maka begini. Nomor 1 dan nomor 2-nya itu akan tersambung. Oke. Maka supaya tidak tersambung, supaya rapi, supaya nomor 2-nya ini di bawah nomor 1, maka kita taruh di sini garis miring N. Kita ulang lagi. Nah, kita pilih misalnya nomor 1 lagi. Nah, sudah bagus. Kemudian di sini kan kita sudah memilih nomor 1 di sini. Pilih nomor 1. Nah, nomor 1 itu kita disuruh lagi memilih 3 soal seperti yang saya bilang di awal, yaitu hitung luas tabung, hitung luas segitiga, dan hitung luas kecepatan. Nah, ini seharusnya I. Terus kita memilih rumus nomor berapa. Nah, di sini lagi kita bisa menginput. Terus kita misalnya pilih soal nomor 1. Terus kita input, terus kita enter. Maka di sini masukkan luas tabung. Kenapa bisa programnya programnya itu bisa berhasil dan masuk ke hitung luas tabung? Karena di sini sudah ada user input dan sudah ada float. Seandainya floatnya ini saya hapus, programnya itu akan error. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya ini saya tuliskan input di sini, kemudian saya tulis juga float di sini, maka programnya itu tadi akan terhenti dan
ketika saya masukkan float di sini, tapi saya tidak memasukkan input di sini, programnya itu akan error. Yang tadi kan kalau misalnya ada input, terus misalnya floatnya itu tidak ada, programnya itu akan terhenti saja. Tetapi kalau misalnya ada float, terus inputnya tidak ada, maka itu programnya akan error. Jadi kesimpulannya harus ada dua-duanya. Harus ada float dan ada input. Kemudian, nah di sini kan saya menginputkan 1. Maka yang akan tampil adalah hitung luas tabung. Nah, kenapa bisa hitung luas tabung? Karena di sini jika user menginputkan, nah sama dengan 1, maka yang akan tampil adalah luas tabung. Nah, begini. Dan jika user menginputkan nomor 2, seandainya tadi di sini saya memasukkan nomor 2, maka yang akan tampil adalah luas segitiga. Dan jika saya memasukkan tadi di sini, seandainya saya masukkan nomor 3, maka yang akan tampil adalah hitung kecepatan. Dan seandainya saya di sini memasukkan selain angka 1 sampai angka 3, selain angka 1, 2, dan 3, maka programnya akan terhenti. Oke. Nah, di sini saya masukkan dulu. Masukkan R. Oke. Rumusnya luas tabung kan di sini adalah R. Adalah 2 kali 2 per 7 kali R tambah T. Nah, di sini saya masukkan R-nya. Misalnya R-nya itu 24. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian setelah kita masukkan R, di sini kita akan disuruh lagi masukkan T. Misalnya T-nya itu 35. Kemudian kita enter. Nah, luas tabungnya itu akan muncul. Luas tabungnya ini dari mana? Dari 2 kali 2 per 2 kali R ini, kali berarti di sini kali 24 kali R tambah T, yang artinya adalah 24 tambah 35. Oke, coba kita ulang lagi di sini. 2 kali 2 per 2, 2 kali 2 per 7 kali 24 kali 24 tambah 5 sama dengan, yaitu ini. Sentimeter. Dari mana sentimeter kuadratnya ini? Dari sini, karena saya tuliskan ini. Nah, begitu. Ini kan nomor 1. Selanjutnya misalnya kita pilih di sini nomor 2. Kan di sini kita pilih nomor 1 ya. Kita pilih nomor 2. Kita hapus dulu. Oke, kita pilih lagi nomor 2. Misalnya nomor 2. Di sini kita pilih nomor 2, terus kita enter. Masukkan hobi yang ke-1. Kenapa langsung masukkan hobi yang ke-1? Karena di sini coba kita lihat. Nah, gunanya kurung kurawal begini supaya apa? Supaya angkanya itu langsung otomatis terinput. Nah, begini. Yang kita masukkan kan cuma begini. Cuma masukkan hobi yang ke, terus kurang. Nah, kita tidak masukkan angka 1 di sini. Melainkan kita cuma masukkan kurung kurawal. Kita tidak masukkan angka 1 begini, tidak. Tapi kita cuma masukkan kurung kurawal saja begini. Supaya apa? Supaya angkanya itu otomatis terisi dan berurut. Misalnya di sini 1. Misalnya hobi nomor 1 itu apa? Menulis. Salah. Kenapa? Salah. Seharusnya di sini. Menulis. Nah, pas kita enter, mau isi lagi ya atau tidak. Kenapa bisa begini? Karena di sini variabelnya itu variabel tanya. Dan kenapa bisa kita menginputkan Y? Karena di sini sudah kita masukkan input,
yaitu supaya usernya itu bisa menginput. Misalnya kita masukkan Y, terus kita enter. Oh, salah. Nah, kita enter di sini. Nah, masukkan hobi yang kedua. Kenapa, bisa terurut begini? 1 dan 2. Karena pakai ini. Pakai kurung kurawal, buka dan tutup kurung kurawal. Makanya bisa terurut. Nah, di sini kenapa saat kita memasukkan Y, programnya berlanjut ke masukkan hobi yang nomor 2? Karena di sini if tanya sama dengan T, maka programnya itu berhenti. Nah, coba kita masukkan lagi membaca. Terus kita enter, kemudian ditanya lagi mau isi lagi. Saat kita masukkan T, programnya itu akan berhenti. Nah, begini. Hobi kamu. Sabar, ada error sedikit. Kita ulang dulu, misalnya nomor 2, menulis. Di sini ada yang kurang sepertinya. Baik, sekarang saya sudah tahu errornya di mana. Errornya adalah di titik sini. Seharusnya di sini bukan pakai titik, yaitu pakai koma. Nah, tandanya ini boleh terserah apa saja. Misalnya kita masukkan begini. Oke, kita runner lagi. Kemudian kita coba pilih nomor 2. Kemudian masukkan hobi yang ke-1 itu membaca. Kemudian ya, kemudian menulis. Kemudian kita enter, kemudian di sini tidak, kemudian kita pilih tidak. Nah, di sini akan muncul hobi kamu ada 2, yaitu menulis dan membaca dan menulis. Baik, itu saja video dari saya. Terima kasih.